Ya, sebetulnya yang berjasa dalam berdirinya KBM itu setahu saya ya ada beberapa orang. Yang pertama Mas Faruk, Profesor Faruk, dan kemudian juga ada Pak Irwan Abdullah, Profesor Irwan Abdullah ya, yang memfasilitasi itu awal-awal itu. Nah, pembicaraan itu sebenarnya agak panjang untuk mendirikan KBM itu, karena dapat dikatakan ada hal-hal yang kurang lancar. Tetapi Pak Faruk dan kawan-kawannya itu gigih untuk mendirikan prodi KBM itu. Aktor sekaligus sutradara, kameraman. Dah, ya. Jadi latar belakangnya begini sebenarnya. Saya ya baca-baca ada tren kajian baru, lalu kebetulan juga saya punya teman seorang profesor dari Inggris yang mengajar cultural studies, lalu terpikir untuk memperkenalkan itu juga di Indonesia, kajian budaya itu, dan dia sangat membantu mengkonseptualisasikannya sampai lalu kita ajukan ke universitas. Ya universitasnya masih agak ragu-ragu untuk menerima itu, sehingga saya mendatangkan orang itu untuk menghadap rektor. Tidak cukup hanya itu, kita diskusi terus di waktu itu di Pusat Studi Kebudayaan dan membuat 2 seminar hanya untuk meyakinkan supaya ini KBM penting dan harap program ini diterima oleh UGM gitu ya. Itu waktu itu ide pertama Pak Faruk itu pokoknya mengkaji hal-hal yang oleh dunia akademik pada umumnya, lebih spesifik lagi di jurusannya itu ditolak. Tapi bagaimana mengkajinya belum punya gambaran, belum punya ide, yang kemudian mencuat gagasan mau melihat bagaimana produksi makna di dalam fenomena-fenomena yang muncul itu. Bagaimana misalnya seorang penulis indie menerbitkan buku sendiri, mengedarkan sendiri, memaknai praktek bersastra seperti itu. Nah, perkembangan selanjutnya mulai muncul tentang bahwa yang namanya makna itu enggak tunggal, tentu ada pertarungan makna. Nah, di situ kemudian mulai muncul gagasan bagaimana fenomena mutakhir itu dikaji dengan persoalan pertarungan pemaknaan dan pertarungan kuasa. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi ide awal munculnya apa yang disebut cultural studies, yang dibedakan dari studies of culture gitu. Mas Faruk dulu kan menjadi direktur di Pusat Studi Kebudayaan. Nah, di sanalah direncanakan berdirinya Kajian Budaya dan Media Prodi ini.
mau ditaruh di mana enaknya, di sastra atau di Bisipol atau di sekolah pasca sarjana gitu ya. Saya nggak ikut yang itu ya, tapi kemudian langsung berdiri ada Pak Irwan, dan Pak Irwan waktu itu menjadi dekan sekolah pasca sarjana, sehingga mempercepat proses berdirinya program studi kajian budaya dan media ini. Ya, kira-kira 20 tahun yang lalu bersama Mas Faruk dan kawan-kawan, ya, satu pagi kita mulai memikirkan perlunya satu babak baru di dalam studi budaya khususnya pada saat itu, dan muncul satu istilah yang pada saat itu mulai populer, yaitu mediatisasi budaya, ya, dari konsep Hajar Fuad misalnya. Dan perbincangan kecil saya bersama Mas Faruk kemudian melahirkan satu gagasan awal yang kemudian kita bawa ke dalam diskusi, mengajak sejumlah kawan untuk memikirkan arah, yang kemudian diputuskanlah satu program studi yang diberi nama Kajian Budaya dan Media. Bukan merupakan hanya kajian budaya, bukan juga sekedar studi budaya, tapi kita lebih banyak mau melihat masalah kebudayaan ini sebagai suatu yang termediakan, ya. Dan inilah yang menjadi titik awal dari lahirnya KBM, yang pada hari ini menjadi salah satu dari 2 atau 3 program yang terbaik di Universitas Gadjah Mada. Sudah, gini terus selek aja. Terus pergi gitu. Saya mulai bergabung di KBM itu tahun 2009, waktu itu pulang dari Jerman, kemudian ditawari untuk mengajar di Prodi Kajian Budaya dan Media, dan kelas pertama saya itu kajian kritis iklan. Mungkin karena disertasi saya tentang iklan, jadi waktu itu langsung ditawari untuk masuk di kelas kajian kritis iklan. Sebetulnya kita pingin banget punya banyak teman begitu ya, yang mengkaji tentang kajian budaya dan media, sehingga kita ingin mendiseminasikan, mensosialisasikan bahwa kajian budaya media ini adalah satu program yang menarik dan punya tantangan yang cukup challenging seperti itu ya ke depannya, termasuk di dalam konteks perkembangan teknologi media, sehingga kemudian kita mulai berkolaborasi dengan program studi yang lain, tidak langsung ke program studi yang terkait dengan kajian budaya dan media, tapi karena kita interdisipliner jadi makin enak sebetulnya masuknya. Misalnya kayak kita bekerja sama dengan Departemen Sosiologi, kemudian dengan ilmu komunikasi, bahkan dengan teman-teman dari antropologi pun juga ada begitu. Jadi pertama, apa bedanya kita mengasumsikan bahwa prodi-prodi di fakultas-fakultas itu sebenarnya bersifat monodisipliner. Sifat dari distintifnya KBM itu pada sudut pandang yang diambil ya. Jadi penggunaan atau penerjemahan teori kritis ke dalam kajian-kajian KBM itu yang distintif. Jadi bagaimana melihat satu fenomena dengan sudut pandang yang lebih kritis ya. Studi KBM itu studi mengenai hal yang sangat kritis dan sangat rasional. Itu yang sangat penting. Program ini spesifik karena terkait dengan suatu konteks keilmuan yang cukup kekinian ya. Ya, kalau kita lihat dari secara epistemologis, pandangan-pandangan kritis, kemudian juga metodologi yang diajarkan di dalam program studi kajian budaya media yang menunjukkan adanya posisionalitas
kepada mereka yang marginal, posisionalitas kepada mereka yang kalau disampaikan beberapa kolega itu adalah centralizing the periphery. Ini satu hal yang luar biasa yang saya kira membedakan dengan program-program sosial humaniora yang lain. Waktu itu sumber dayanya kurang cukup gitu loh, sumber daya dosennya kurang cukup gitu, dan mungkin bagi sebagian besar aktivitas akademika di UGM ini, itu culture studies gitu ya, dulu masih sulit bisa jumbuh dengan apa itu studies of culture gitu ya, sehingga itu mungkin Pak Budiawan yang sering menjelaskan gitu ya. Ya, memang pada waktu itu istilahnya belum dikenal. Yang namanya magister KBM itu prodi apa tuh ini kan begitu. Jadi tampaknya mengenai program ini belum tersebar keluar. Pada tahun 2001-2002 itu saya sering kontak-kontakan dengan Pak Farouk. Waktu itu Pak Farouk sebagai Kepala Pusat Studi Kebudayaan. Nah, Pak Farouk antara lain mengungkapkan kegelisahan beliau tentang berbagai hal yang fenomenal di masyarakat, tapi nggak bisa atau nggak boleh tepatnya dikaji di jurusannya. Nah, yang pertama waktu itu terjadi adalah kita kurang ahli pengajar, ya. Karena baru dibuka, terus yang mengajar siapa, gitu kan? Sementara kita tidak menemukan ada sarjana yang memang ahli dalam kajian budaya, gitu kan. Akhirnya kita mengambil aja dosen kebudayaan dan dosen komunikasi, ya, yang dicampur begitu aja, ya. Ya, tentu saja kayak manten baru. Manten baru itu tidak punya apa-apa, hanya punya semangat, punya niat baik. Jadi sebagai prodi baru itu hanya diberi ruangan. Oleh karena itu, ya saya dibantu oleh Pak Kris Nugroho sebagai sekretaris untuk ya minta perlengkapan sebagai prodi. Kemudian waktu itu saya belum punya bayangan prodi ini seandainya wujud itu kira-kira kapan berdiri. Nggak ada kejelasan. Karena terus terang saja orang yang diundang rapat oleh Pak Farouk membahas kurikulum ide mendirikan prodi ini itu sering gonta-ganti. Jadi sering rapat-rapat itu maju sedikit terus mundur, maju lagi mundur gitu. Jadi malah kadang-kadang jalan di tempat. Karena rapat yang minggu ini dengan rapat minggu kemarin orangnya berbeda. Itu makanya saya jadi bertanya-tanya, ini kira-kira kapan bisa berdiri kalau caranya seperti ini. Masyarakat bergerak ya, dari dunia yang tadinya belum digital menjadi digital, sehingga kita melihat KBM juga merespon itu dengan secara epistemologis, secara metodologis. Kemudian kalau kita lihat misalnya kajian-kajian terkait dengan media dan sebagainya yang saat ini terjadi itu menjadi satu kekuatan di program studi kajian budaya media. Yang memang berbeda, ya, berbeda. Yang lain kan misalnya melihat kebudayaan itu lebih sebagai sebuah bangunan yang terstruktur, ya.
Nah, di sini justru melakukan pembongkaran atas struktur-struktur yang mapan gitu ya. Perkenalkan, saya Budi, saya alumni KBM angkatan tahun 2018. Saya menuliskan tesis tentang tradisi tato bagi perempuan di Malaka, kajian etnografi. Tradisi ini sebenarnya sudah mulai berhenti dipraktikkan atau sudah mulai ditinggalkan sejak tahun 1990-an akhir, sudah mulai tidak dipraktikkan lagi. Sehingga saya memakai pendekatan site memories. Saya menggali data melalui ingatan-ingatan dari perempuan-perempuan yang pernah mengalami tradisi tersebut. Jadi tesis saya itu tentang kontestasi wacana rias dalam tubuh penari Keraton Yogyakarta. Di situ saya menuliskan tentang yang pertama soal diskontinuitas. Jadi diskontinuitas dalam rias tari masa lalu sebelum masuknya pengetahuan modern dengan sekarang, kayak gitu. Jadi dalam diskontinuitas itu akhirnya kelihatan bahwa rias tari yang kita lihat dalam tari klasik yang ada di Keraton Yogyakarta itu sungguhnya bukan turunan, jadi tidak turun-temurun gitu, dan tidak hanya di riasnya saja tapi juga dalam tari klasiknya. Ini juga sebagai sebuah catatan untuk yang masih melihat bahwa tari klasik itu sebagai sesuatu yang asli, kemudian tetap tidak berubah. Penelitian saya berjudul Menjadi Kita, berbagai subjek posthuman di fiksi Mongrel. Penelitian ini pakai pendekatan diskursif, menghubung-hubungkan makna, representasi, sama konteks. Latar belakangnya kira-kira saya merasa ada kecenderungan untuk meliankan, untuk mengetepikan non-manusia di cerita fiksi, khususnya di science fiction. Selalu menempatkan manusia di pusat dan menempatkan non-manusia itu di pinggiran. Jadi ada relasi yang nggak setara di sana. Penelitian ini jadi unik karena selain membahas tentang posthuman yang seringkali berasosiasi dengan hybrida, cloning, cyborg, alien, saya juga menghubungkannya dengan praktek yang sangat khas itu tentang perdukunan dan klinik. Saya menulis tesis tentang dekolonialisasi hantu perempuan dalam kumpulan cerita pendek Sihir Perempuan karya Intan Paramadita. Jadi saya menguraikan tentang penggambaran hantu perempuan dalam karya seni kontemporer, khususnya sastra di Indonesia, yang problematis dan bagaimana Barat melalui kolonialisme berkontribusi dalam menghadirkan penggambaran tersebut. Ini saya sedang memeriksa draft disertasi Mas Muhammad Gandhi angkatan semester genap 2018. Disertasinya berjudul Wacana Anti Nuklir dalam Media Alternatif Jepang. Nah, yang jelas objek materialnya itu mengalami banyak pergeseran. Ya. Dulu zaman awal-awal saya masuk 2008 itu masih banyak yang meneliti, mengkaji berita koran. Jadi sudah kajian semiotik atas berita koran, tayangan televisi, film, karya sastra, novel, ya, itu objek materialnya ya. Nah, terus semakin kesini semakin bergeser, apalagi ketika berbagai platform media sosial semakin dikenal, objek atau lokus penelitiannya semakin bergeser ke studi-studi tentang berbagai macam unggahan atau tampilan di platform media sosial. Ya film gitu ya, film. Tapi terakhir ini kan fandom, kemudian dunia digital. Ya, dan saya kira sangat kontekstual sekali. Sekarang ini kan lebih ke arah melihat masyarakat digital. Ada yang mengkaji fenomena fashion, ada mengkaji fenomena medis, ada yang mengkaji internet, ada yang mengkaji hoax, ya. Ada yang mengkaji poligami juga, jadi bermacam-macam, tetapi tetap dalam perspektif kajian budaya. Pergeseran di dalam tentu saja paradigma.
yang melihat dulu kan banyak studi gender misalnya yang melihat dari perspektif feminisme secara kritis ya. Jadi kemudian studi queer ya. Jadi bergeser lebih terbuka, cair, dinamis. Nah ini saya kira sebuah pergeser yang substansial. Walaupun ke depan saya kira kita perlu lebih banyak mengadaptasikan ya kajian-kajian KBM ini ke dalam satu frame teknologi yang jauh lebih intensif sekarang ini, yang jauh lebih disruptif. Ini yang saya kira konteks baru yang perlu kita respon. Kalau menurut saya suatu yang harus terus digerakkan adalah riset. Karena riset ini yang akan membuat sebuah program studi itu bergerak dari sisi pendidikan, dari sisi pengajarannya. Pendidikan dan pengajaran itu terkait erat dengan riset-riset yang dilakukan oleh dosen, oleh mahasiswa. Sehingga kemudian riset ini menjadi penting untuk terus selalu digerakkan. Rangkaian acara kita sampai hari Sabtu siang. Sabtu siang akan diselenggarakan di GIK. Oke, itu boleh diperlihatkan lagi, sukses meretas batas. 3, 2, 1, sukses meretas batas. Kedepannya saya sangat berharap tentu saja yang baik-baik ya untuk KBM. Jadi saya sangat berharap KBM tetap menjadi ruang yang aman, tetap menjadi oase, menjadi tempat yang kita bisa punya kebebasan untuk berpikir, melihat banyak hal, melihat dunia itu dari banyak sisi, menjadi tetap inklusif dan juga menjadikan perbedaan itu sebagai satu kekayaan. Jadi saya sangat berharap semua orang merasa nyaman ada di KBM, semua orang merasa punya tempat yang aman untuk membicarakan apapun yang menjadi concern dan perhatian mereka. Saya kira ini adalah pilihan bagi teman-teman yang ingin belajar tentang bidang kajian media atau cultural studies di Indonesia. Kami sangat bangga pada kajian ini. Ya tentu saja supaya KBM itu dikenal, menjadi meluas dan netoh sangat berguna bagi pemikiran secara rasional. Kritik-kritik yang tajam. Apakah itu government policy pemerintah, atau ya policy pihak institusi mana saja, itu harus kritis. Ya tentu saja selain update dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teori, ini yang idealnya ya punya daya antisipatif. Ya jadi artinya bukan hanya mengikuti perkembangan zaman teknologi, media, teori, tapi juga punya visi ke depan ya. Cuma kira-kira seperti apa saya kurang tahu, dan selama ini saya memang belum pernah menjumpai sebuah karya yang istilahnya itu kajian yang mendahului zamannya, itu belum ada. Oke, karena sangat berprogres luar biasa, saya kira harapan saya tetap maju, tetap unggul, dan tetap berkarya, dan kemudian mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas tinggi. Nah, kalau menurut saya optimis bahwa KBM ini akan menjadi prodi yang terus eksis gitu ya. Dan kekuatannya sebetulnya adalah kekuatan di interdisiplin, multidisiplin maupun postdisiplin. Jadi letaknya memang sudah cocok kalau itu di sekolah pascasarjana. Bikin satu kalimat ala Pak Farid buat KBM. Semangat KBM. Semangat ya Pak? Iya semangat. Sekali interdisiplin akan terus berkembang menjadi postdisiplin. Itulah ciri khas dari kajian budaya dan media.
Untuk saya KBM adalah jalan cerdas untuk memahami dunia. KBM menjadi ruang yang cool, yang memberikan kesempatan untuk berpikir kritis dan transformatif. Ya, saya kira KBM itu akan menuju ke puncak popularitas dengan kekritisannya yang sangat tinggi. Semoga KBM tetap eksis, ya tetap relevan dengan perkembangan zaman, bahkan mungkin antisipatoris terhadap perubahan zaman. Seandainya KBM berhenti eksistensinya bukan karena tidak relevan, tapi karena berbagai disiplin ilmu lain sudah mengadopsi paradigmanya KBM. Makasih.